Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji saya yang sudah menyaksikan video presentasi saya ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Ria Aryani, MSI, dan Bapak Muhammad Ihsan Abdullah, SIP MAP, yang sudah membimbing saya selama ini. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Dinas Kesehatan dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Pasaman. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Suci Lestari, BP 1810841020 dari Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Pada bab 1 pendahuluan ini terdapat latar belakang. Pada latar belakang penelitian ini membahas tentang permasalahan stunting yang menjadi isu strategis nasional di Indonesia, yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Angka proporsi stunting pada balita stunting di Indonesia berdasarkan hasil SSGBI atau Survei Status Gizi Balita Indonesia pada tahun 2019 masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 27,67%. Angka tersebut masih di atas standar yang sudah ditetapkan oleh WHO, yaitu 20% dan nasional 14%. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan prevalensi anak balita stunting dengan angka yang masih tinggi. Sebagian besar kabupaten kota di Sumatera Barat memiliki angka prevalensi di atas 20% atau belum mencapai target yang sudah ditetapkan oleh nasional, di mana kabupaten yang paling rendah performa dalam penanganan stunting di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Sejunjung. Berikut disajikan data prevalensi balita stunting di Provinsi Sumatera Barat per kabupaten atau kota dari tahun 2019 sampai 2021. Kabupaten Pasaman merupakan salah satu kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah lokus penurunan stunting di Sumatera Barat. Pada tahun 2019, Kabupaten Pasaman berada di urutan pertama dengan angka stunting tertinggi di Sumatera Barat, yaitu 35,67%. Dan berdasarkan data terakhir, yaitu pada tahun 2021, Pasaman menempati urutan kedua dengan angka stunting tertinggi di Sumatera Barat, yaitu 30,2% setelah Kabupaten Solok. Sehingga Kabupaten Pasaman ditetapkan sebagai daerah lokus penanganan stunting di Sumatera Barat berdasarkan keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang penetapan perluasan kabupaten atau kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2021. Kemudian untuk penanganan stunting atau untuk pencegahan penanganan stunting di Kabupaten Pasaman, pemerintah Kabupaten Pasaman mengeluarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 57 Tahun 2018 tentang penanganan stunting di Kabupaten Pasaman. Alasan pemilihan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman yaitu dalam upaya penanganan stunting yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman yang dilaksanakan melalui program perbaikan gizi, di mana kegiatan yang dilakukan berdasarkan intervensi spesifik. Intervensi kegiatan gizi spesifik merupakan kegiatan untuk menangani masalah gizi yang pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Dan Dinas Kesehatan juga berfungsi dalam pengumpulan data stunting. Dalam intervensi spesifik ditujukan pada rumah tangga 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Dan peneliti juga menyajikan aktor pelaksana penanganan stunting yang ada di Kabupaten Pasaman. Adapun fenomena empiris dan teoritis dalam penelitian ini, yang pertama, anak usia 0 sampai 6 bulan dan balita tidak diberikan ASI eksklusif. Kemudian, ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi serta kesehatan lingkungan yang masih kurang. Selanjutnya, pengetahuan masyarakat yang beranggapan bahwa stunting itu merupakan faktor keturunan sehingga belum menjadi masalah krusial yang harus ditangani segera. Selanjutnya, kesadaran masyarakat untuk datang ke posyandu itu masih kurang karena mereka beralasan bahwa ingin bekerja. Selanjutnya, ketersediaan alat antropometri yang sesuai dengan standar di setiap posyandu masih kurang. Dan selanjutnya yaitu rendahnya asupan gizi yang berkualitas pada makanan yang dikonsumsi oleh balita dan ibu hamil. Selanjutnya yaitu mengenai pola asuh anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Pasaman. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Pasaman. Selanjutnya, manfaat penelitian yaitu yang pertama manfaat praktis, yang kedua manfaat teoritis. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti yang disajikan pada tabel pada slide ini. Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu teori inti strategi menurut Richard P. Rummel. Terdapat 3 variabel berdasarkan teori Richard P. Rummel, yaitu diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan koheren. Selanjutnya yaitu skema pemikiran. Peneliti telah menyajikan skema pemikiran dalam penelitian ini. Selanjutnya, definisi konsep.
Untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti, maka peneliti telah merumuskan definisi konsep dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu strategi. Strategi adalah keseluruhan prioritas atau arahan dan keputusan organisasi tentang cara terbaik untuk mencapai misi organisasi. Yang kedua, stunting. Stunting adalah masalah yang disebabkan oleh kekurangan gizi. Akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang yaitu menyebabkan gangguan pada anak yang ciri-cirinya antara lain badan anak kecil atau tinggi badannya kecil dibandingkan dengan anak seusianya. Yang ketiga yaitu penanganan stunting. Penanganan stunting adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya stunting di Kabupaten Pasaman. Selanjutnya, definisi operasional. Dalam penelitian mengenai strategi Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Pasaman, peneliti mendeskripsikan masalah dengan menggunakan teori inti strategi menurut Richard Berumel yang disajikan pada tabel di slide ini. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, kualitatif. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama wawancara, yang kedua observasi, selanjutnya dokumentasi. Selanjutnya, teknik pemilihan informan yaitu menggunakan purposive sampling. Selanjutnya, peranan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen utama. Selanjutnya, proses penelitian. Dan selanjutnya, adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga di mana yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga kesimpulan. Adapun teknik analisis data, teknik kehabisan data dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Bab 4, deskripsi lokasi penelitian. Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari 19 kabupaten atau kota administratif di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman terletak di bagian utara wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 4.447,63 km, yaitu 10,44% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, Kabupaten Pasaman melintasi garis Khatulistiwa. Secara administratif, Kabupaten Pasaman terbagi menjadi 12 kecamatan dan 37 nagari serta 225 jorong. Bab 5, temuan dan analisis data. Pada variabel diagnosis terdapat dua indikator, yang pertama situasi, yang kedua tantangan. Pada indikator situasi, temuan yang didapatkan di lapangan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman sudah melakukan diagnosis pada indikator situasi dengan cukup baik. Diagnosis situasi dapat dilihat dari pola asuh anak, yaitu kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan sebelum masa kehamilan, pada masa kehamilan, dan setelah ibu melahirkan. Selanjutnya, anak yang berusia 0-6 bulan tidak diberikan ASI eksklusif, dan anak di atas 6 bulan tidak menerima MPASI dengan baik, dan ibu yang mengalami kekurangan energi kronis atau KEK, dan ibu yang mengalami anemia. Selanjutnya, dan kepemilikan jamban di rumah masyarakat masih rendah. Selanjutnya, temuan yang didapatkan pada indikator tantangan yaitu rendahnya partisipasi masyarakat untuk datang ke posyandu karena orang tua balita sibuk bekerja, dan ketersediaan alat antropometri kit yang sesuai dengan standar di setiap posyandu masih kurang, sehingga penggunaan alat antropometri kit harus digunakan secara bergantian. Yang kedua, kebijakan penuntun. Terdapat dua indikator dari kebijakan penuntun. Yang pertama, metode. Temuan yang didapatkan pada indikator metode yaitu kebijakan penuntun yang digunakan dalam penanganan stunting di Kabupaten Pasaman adalah Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 57 Tahun 2018 tentang penanganan stunting. Peraturan Bupati tersebut digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman untuk menghadapi situasi dan tantangan yang sudah diidentifikasi pada tahap diagnosis sebelumnya. Mengacu kepada Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman tersebut, langkah yang diambil oleh Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting yaitu dengan melakukan kegiatan penanganan stunting yang dilakukan oleh sektor kesehatan untuk menangani masalah gizi. Metode yang digunakan dalam penanganan stunting yaitu dengan melakukan edukasi, pelatihan, penyuluhan gizi, pola asuh anak. Sasaran dari intervensi gizi spesifik yaitu ibu hamil dan anak usia 0-6 bulan, serta ibu menyusui dan anak usia 6-23 bulan. Yang kedua, keunggulan. Temuan dari indikator keunggulan yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 57 Tahun 2018 telah tentang penanganan stunting mempunyai keunggulan dan manfaat dalam penanganan stunting di Kabupaten Pasaman. Keunggulan dari Perpus stunting tersebut adalah sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan penanganan stunting di Kabupaten Pasaman. Dengan adanya kegiatan atau kebijakan tentang penanganan stunting, maka akan membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dalam kegiatan penanganan stunting
di Kabupaten Pasaman, di mana dalam kebijakan tersebut dijelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk penanganan stunting di Kabupaten Pasaman. Selanjutnya, tindakan koheren. Terdapat dua indikator pada variabel tindakan koheren ini. Yang pertama, langkah-langkah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penanganan stunting yaitu yang pertama, melakukan pelatihan konseling, pemberian makanan bayi dan anak kepada petugas gizi dan kadar posyandu. Yang kedua, kadar dan petugas puskesmas akan melakukan kegiatan penimbangan rutin setiap bulan dan pemberian vitamin A kepada balita serta penimbangan massal yang dilakukan pada bulan Februari dan Agustus. Yang ketiga, yaitu pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil selama masa kehamilan yang diberikan pada saat posyandu, dan pemberian tablet tambah darah kepada anak remaja per 3 bulan sekali melalui pendistribusian langsung ke sekolah-sekolah. Yang keempat, pemberian makanan tambahan pada balita stunting. Yang kelima, yaitu penyuluhan dan edukasi kepada ibu balita dan ibu hamil. Yang selanjutnya, di mana terdapat kendala yang dialami, yaitu pada saat pelaksanaan penimbangan yang dilakukan oleh kadar posyandu masih terjadi kesalahan, seperti kesalahan kadar posyandu dalam penulisan hasil penimbangan. Maka hal tersebut akan berdampak pada data penimbangan yang akan dilaporkan kepada Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman. Berikut disajikan gambar tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam penanganan stunting di Kabupaten Pasaman. Yang pertama, yaitu pelatihan konseling, pemberian makanan bayi dan anak balita pada petugas gizi dan kadar posyandu. Yang kedua, penimbangan rutin. Yang ketiga, pemberian PMT. Indikator yang kedua yaitu koordinasi, di mana temuan pada indikator koordinasi yaitu koordinasi yang dilakukan dalam penanganan stunting, yaitu dilakukan rapat koordinasi berupa kegiatan rembuk stunting. Rembuk stunting rutin dilaksanakan di awal dan di akhir tahun yang diadakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Pasaman. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berkoordinasi dengan berbagai OPD terkait penanganan stunting yang ada di Kabupaten Pasaman. Berdasarkan surat keputusan Bupati Pasaman tentang pembentukan tim kerja percepatan penanganan stunting Kabupaten Pasaman pada tahun 2020 sampai 2024 yang membahas permasalahan yang terjadi dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut, sehingga masing-masing OPD mempunyai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya. Kegiatan rembuk stunting dilaksanakan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan penanganan stunting antar organisasi perangkat daerah atau OPD. Pelaksanaan pertemuan rembuk stunting dilakukan secara periodik terkait percepatan penanganan stunting bersama seluruh OPD, camat, wali nagari, puskesmas, dan pihak terkait lainnya. Namun, berdasarkan daftar hadir peserta pertemuan rembuk stunting di Kabupaten Pasaman, banyak OPD terkait yang tidak hadir dalam pertemuan rembuk stunting. Pihak yang banyak hadir dalam pertemuan rembuk stunting tersebut adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas, Camat, dan Wali Nagari. Meskipun sudah ada koordinasi yang dilakukan, akan tetapi masih muncul permasalahan dalam pelaksanaan program penanganan stunting. Berikut disajikan dokumentasi kegiatan rembuk stunting yang dilaksanakan untuk penanganan stunting di Kabupaten Pasaman. Bab 6 penutup. Pada bab 6 ini terdapat kesimpulan, di mana kesimpulan ini merupakan hasil dari penelitian peneliti. Adapun poinnya yaitu strategi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Pasaman sudah terlaksana dengan cukup baik. Namun masih terdapat beberapa kekurangan dan kendala, sehingga strategi yang sudah dilakukan belum terlaksana secara optimal. Beberapa variabel yang masih menjadi kendala dalam strategi Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Pasaman yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk datang ke posyandu karena orang tua sibuk bekerja, dan ketersediaan alat antropometri kit yang sesuai dengan standar di setiap posyandu masih kurang, sehingga penggunaan alat antropometri kit yang harus digunakan secara bergantian, dan kesalahan kadar posyandu dalam menulis hasil penimbangan sehingga berdampak terhadap data penimbangan yang akan dilaporkan kepada Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Dan berdasarkan daftar hadir peserta pertemuan rembuk stunting Kabupaten Pasaman, banyak OPD terkait yang tidak hadir dalam pertemuan rembuk stunting. Selanjutnya yaitu saran. Adapun saran dalam penelitian ini, yang pertama, melaksanakan sosialisasi dan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke posyandu. Yang kedua, mengadakan kekurangan peralatan yang digunakan untuk pengukuran balita seperti alat antropometri kit, sehingga dalam pengukuran dan penimbangan balita tidak harus digunakan secara bergantian. Selanjutnya, melakukan sosialisasi kepada kader posyandu mengenai cara penimbangan dan membaca hasil timbangan balita supaya tidak terjadi kesalahan kader posyandu dalam menulis hasil penimbangan. Cukup sekian video presentasi yang peneliti sajikan. Apabila ada kekurangan, peneliti mohon maaf. Peneliti sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.